Mengira dukun tuh kayak gini. Ini mainnya pasti kurang jauh ini. Ada ulama yang berpendapat bahwa dukun itu sebenarnya sudah muncul. Jadi dukun itu udah terjadi dulu di zaman Nabi Muhammad. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu pernah ada kelaparan. Kelaparan akut oleh orang-orang Quraisy. Karena mereka mendapatkan azab dari Allah. Saking mengerikannya azab kelaparan itu, mereka sampai berkunang-kunang seolah-olah ngelihat awan di atas mereka. Sebegitu mengerikan kelaparannya sampai mengimajinasikan ada awan yang menutupi mereka. Nah, itulah dukun menurut sebagian pendapat. Pendapatnya ini bukan kaleng-kaleng. Bukan sedikit ulama yang berpendapat seperti ini, tapi banyak. Bahkan di antaranya sahabat Ibnu Abbas. Bayangkan itu, sahabat Ibnu Abbas, ahli tafsir, berpendapat seperti itulah dukun. Jadi bukan bapak-bapak kompleks ya yang berpendapat dukun seperti itu, tapi ulama besar sahabat. Tapi ada pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya dukun itu belum terjadi. Dukun itu nanti terjadi menjelang hari kiamat. Dan bentuk dukun itu adalah memang betul asap, ya, asap. Entah gimana asapnya, apakah tinggi, pendek, wallahu a'lam. Tapi yang jelas asapnya ini bakalan terlihat oleh seluruh manusia. Bukan cuma dilihat oleh sekelompok orang ya. Tapi seluruh manusia di bumi ini pasti melihat dukun itu. Jadi dukun itu nanti besar ya, bukan kecil doang. Yang berpendapat seperti ini banyak juga ulamanya. Salah satunya adalah seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Udah ada dua pendapat nih, beda-beda kan? Ini pendapatnya orang-orang besar semua, bukan bapak-bapak kompleks ya. Ada lagi yang ketiga berpendapat bahwa dukun itu sebenarnya adalah peristiwa Fathul Makkah. Pasti ingatkan sejarah Fathul Makkah. Ketika itu orang-orang Islam datang menaklukkan kota Makkah. Dan pasukan umat Islam ketika itu sangat banyak. Mereka ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Ketika mereka berjalan saking banyak orangnya, itu asap langsung melambung tinggi ke atas. Taulah Arab, itu banyaknya padang pasir. Makanya ketika ada sekelompok besar orang lewat, maka pasirnya akan terangkat. Maka menurut pendapat sebagian ulama ini, walaupun ini pendapatnya nggak banyak ulamanya, berpendapat itulah dukun. Banyak betul Ustaz pendapatnya. Gimana dong Ustaz, mana yang paling sahih? Yang paling sahih menurut Ustaz adalah pendapat kedua tadi. Asap dukun itu akan datang menjelang kiamat. Dan seluruh manusia pasti bisa melihat dukun tersebut. Dan semua manusia akan merasakannya. Orang-orang kafir yang akan merasakan dukun itu bakalan lebih sulit daripada orang-orang beriman. Nanti orang beriman ketika melihat dukun itu akan seperti pilek. Jadi seperti penyakit nanti dukun ini kepada manusia. Ngeri ini dukun nih. Tapi gimana bentuk dukunnya? Apakah asapnya setebal ini, setebal ono? Tidak tahu kita. Bahkan banyak yang menafsirkannya lagi di cabang-cabang berikutnya. Ada yang berpendapat bahwasanya asap dukun itu nanti adalah meteor. Pasti tahu meteor kan? Itu loh meteorit yang ada di luar angkasa. Nanti bakalan menghantam bumi dan hantamannya itu sangat keras. Sehingga menghasilkan asap dan asapnya ini akan sangat besar. Ada yang memprediksi nanti dukun itu adalah meteorit yang sama ukurannya seperti yang zaman dulu ketika bumi pernah kejatuhan meteorit yang menyebabkan kehidupan di dunia itu hancur. Itulah alam dinosaurus zaman dulu. Bisa jadi itu menurut sebagian pendapat. Ada juga yang berpendapat nanti dukun itu bumi kita akan berotasi terus-terus sampai melewati awan luar angkasa. Jadi luar angkasa itu ada awan ya. Awannya itu berisi debu dan gas. Nanti bumi akan melewati awan itu. Maka disitulah dukun. Sebagian pendapat lagi. Ada juga yang paling rasional. Ini paling masuk akal nih dengan perang dunia yang akan terjadi ini. Apa tuh Ustaz? Akan ada perang nuklir. Jadi nuklir itu nanti diledakkan, kemudian kan menghasilkan awan itu. Awannya itu pasti beracun. Awannya inilah yang akan menyebar, dan itulah yang dikatakan dukun. Jadi nanti bakalan perang nuklir. Sehingga dukunnya ada di mana-mana. Kalau dengan ini pasti sesuai dengan teks nasnya, bahwasanya dukun itu nanti akan menimbulkan penyakit bagi orang. Nanti orang-orang seperti pilek dulu kemudian berpenyakit dan kemudian bisa matoi.
Kamu sendiri pilih pendapat yang mana? Silahkan. Kalau Ustadz pendapatnya itulah pendapat yang kedua. Dan yang paling masuk akal juga menurut Ustadz nanti itu seperti perang nuklir. Itu pendapat Ustadz ya. Kalau pendapat kamu gimana? Karena memang di sini banyak perbedaan pendapat. Kenapa Ustadz? Karena memang hadis tentang dukhon itu tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak hadis yang menjelaskan bagaimana bentuk asli daripada dukhon. Silahkan pilih. Cek di kolom komentar pendapat-pendapat orang. Agus lapar, Bu.